Fashionista, kali ini Lukututif Hendrik hadir di workshopnya Dance by Dani. Hai Dani. Hai. Terima kasih loh mau terima Sama-sama. kita di workshopmu. Fashionista, aku tuh semalam sebelum pergi berkunjung ke workshopnya, aku bongkar Instagramnya. Aku cari yang mana ini muka desainer yang nggak nemu-nemu. Desainer yang ini nggak pernah pajang foto diri di Instagram. Gak suka eksis. Nah ini cerita dong sama fashionista di rumah. Jadi sebetulnya brand kamu ini lahirnya sudah berapa lama? Baru 1 tahun 8 bulan. Aku mulai pertama launching itu di tahun 2014, tanggal 2 Mei. 2014 tanggal 2 Mei. Iya. Tadi waktu saya pertama kali kesini, Dani menjelaskan dance itu kalau diringkas dalam 3 kata adalah Elegant, unique, dan brave. elegant, unique, and brave. Berarti lo kebayangnya laki-laki yang pakai dance itu laki-laki yang kayak apa tuh? Laki-laki yang berani bergaya, karena jazz itu kan identiknya dewasa, tua, dan jazz itu biasanya boring di sampingnya. Nah, dance di sini berusaha nyampein sesuatu yang beda. Unik tapi tetap elegan, brave tapi tetap elegan. Jadi kata kunci awalnya di elegan, walaupun unik, brave, dia harus tetap elegan. Walaupun dia unik, walaupun dia brave, tapi harus tetap elegan. Harus kelihatan elegan. Kenapa harus kelihatan elegan? Biar kelihatan lebih beda, tetap maskulin, fancy, jadi tetap harus ada elegannya walaupun dia brave, unik, harus tetap ada elegan. Gimana ceritanya sampai akhirnya lo menemukan passion lo untuk bikin brand ini? Traveling itu ngebantu banget. Tarik nafasnya panjang ini ceritanya. Soalnya Iya, seru nih ya. panjang. Oh, Jadi gimana dulu tuh kayak yang udah pengen mulai tapi masih takut-takut, bingung gitu. Nah, tapi pas seiring waktu, sering traveling, akhirnya ngelihat di beberapa negara yang kalau pas lagi winter tuh orang pakai coat, pakai blazer mau kerja tuh kayaknya gimana gitu. Chic, Benar banget. Nah, akhirnya setelah berapa tahun akhirnya mutusin this is my passion. Oke. Kalau boleh tahu padahal latar belakang pendidikan lo tadi dan bilang saya tuh sama sekali nggak punya latar belakang fashion lo. Benar. Oh gitu? Benar banget. Berarti learning by doing otodidak gitu? Yes, learning by doing atau dia. Keren banget lo. Gatsy gitu ya, lo mau mulai usaha sesuatu yang sama sekali lo nggak tahu. Benar banget. Dan kenapa memutuskan untuk bikin line laki? Karena tadinya pengen bikin line cewek juga, cuman setelah tanya ke teman-teman, searching, browsing, ternyata yang bikin baju cewek itu banyak banget. Dan teman-teman juga ada beberapa desainer bikin baju cewek gitu. Kayaknya kalau gue hadir dengan baju cewek juga kayaknya kebanyakan gitu. Pas lihat baju-baju formal wear untuk cowok, kayaknya masih beberapa nih. Dan mereka rata-rata pasarnya lebih ke orang dewasa. Nah, akhirnya aku putusin untuk bikin formal wear cowok. Dan pasarnya lebih anak muda dengan warna-warna bright, dengan pattern-pattern yang lebih berani, brave. Ya sekarang inilah Sesuai dengan jiwa lo gua rasa ya. Karena kalau kita lihat ya, pasti kan gila tampilannya very street rock star gini, tapi bikinnya jazz. Quite kontradiktif loh ya. bener banget. Jadi kayak seberangan dengan apa yang didesain. Rata-rata klien kalau ketemu lo pasti pengalamannya sama kayak gue kan, kita cuma tahu brandnya, begitu ketemu desainernya, hah kok beda ya sama brand bajunya. Bener, malah sering dikirain asisten atau tukang angkat barang. Bener banget. Iya? Iya, waktu ada satu cerita pertama kali ketemu David Bayu untuk satu acara mau fitting, ngukur dia. Terus udah di satu ruangan gitu, terus dia yang bingung, ini orang ngapain gitu. Dikirain anak band, mungkin bagian band untuk acara itu gitu. Terus akhirnya pas aku kenalan, ukur, wah bro lo nggak pantas jadi desainer, lo pantas jadi anak band gitu. Tadi aku juga bingung waktu kenalan. Untung, tapi karena pengalaman itu gue rasa lu udah lebih terbiasa Iya, ya. lebih Makanya biasa. saya desainernya mas. Oh, wow, oke. Tanggapan orang tua begitu tahu bahwa lu pengen menjadi seorang desainer? Tanggapan orang tua, di awal mereka kayak seperti kurang mendukung gitu, tapi lama-kelamaan melihat kalau aku benar-benar fokus banget di sini, akhirnya mereka mendukung semua. Kakak, adik, orang tua mendukung. Di awalnya enggak, kayak like are you sure? This is what you wanna do gitu ya. Dengan botak, tatoan, dengan gaya ini gaya yang seperti ini gitu kan. Tapi akhirnya pas udah jalan dalam waktu 2 tahun kurang lebih, mereka ngelihat kerja keras dan fokusnya dance, akhirnya mereka ngedukung.
Dalam waktu 2 tahun itu tantangan paling besar yang lo rasakan apa, Dan? Wah, banyak sih dari pembentukan tim, terus dari segi branding itu susah banget ya. Jadi banyak sih, tantangannya banyak banget, kesulitan juga banyak banget. Branding, ini lucu ya, fashionista, karena di era digital ini rasa-rasanya branding itu menjadi makanan sehari-hari orang. Kalau lo membranding dan proses branding brand dance ini seperti apa? Kalau branding untuk brand dance ini menurut gue hanya dari media sosial itu nggak cukup, karena ini lebih kayak membangun satu image seperti apa yang saya harapkan gitu. Nah, jadi kayak ikut beberapa acara fashion show besar dan itu semuanya benar-benar menguras waktu, tenaga, tim yang benar-benar harus kompak, bagus. Jadi menurut buat saya branding itu sangat lumayan Tricky ya? Iya, tricky banget. Art yang berbeda lagi gitu ya. Benar. Tapi ini menarik karena akhirnya ada satu yang mengakui gitu bahwa branding di social media aja tuh nggak cukup gitu. Benar. Ya. Lo perlu sesuatu yang lebih dari itu. Benar banget. Oke, do you handle your own social media? Yes. Oke. Nah, abis ini kita juga akan tanya sama Dani. Kita minta ilmu sebenarnya. Bagaimana Dani akan mengajarkan kita dan juga fashionista di rumah cara memilih, cara meramu berdandan yang paling tepat. Sebetulnya kunci utama dalam memilih jas untuk laki-laki itu apa sih, Dan? Kunci utama sebenarnya balik lagi ke selera ya, taste ya. Tapi kalau dari postur badan, menurut saya kalau memang badannya in a good shape, ya cocok aja pakai yang slim fit. Sekarang kan lagi tren banget yang super tight. Jadi celananya walaupun nggak ada bahan campuran karetnya, pengennya tuh bener-bener kayak pensil gitu ya. Akhirnya movementnya pun agak susah, tapi itu selera. Nah, jadi kalau badannya memang agak sedikit curvy, bukan gemuk ya, tapi curvy gitu, kalau bisa jangan. Lebih baik menggunakan badannya berombak. lebih baik menggunakan cutting-cutting yang loose. Jadi apa namanya, movementnya juga pergerakannya agak lebih pasti nyaman. Gitu. Iya, aku mengiyakan tuh. Pengennya yang very slim gitu, nggak ada bahan stretcher, robek ya ada di gue sih. Berarti itu membuktikan kalau badan gue berombak. Kalau warna, aku pernah baca di majalah katanya skin tone kita nih, orang Asia kan cenderung ke kuning ya. Benar. Warna yang cocok buat kita tuh apa sih sebenarnya, Dan? Warna yang cocok buat kita menurut aku tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, apalagi kita di Jakarta sekarang kan fashion di Indonesia tuh sangat perkembangannya bagus ya. Apalagi sekarang banyak kayak acara-acara yang harus pakai dress code, umpamanya baby pink atau shocking pink atau emerald green gitu. Nah, kadang-kadang nggak cocok ke kulit kita, tapi kita harus kayak menghargain satu acara itu ya kita harus pakai mau nggak mau gitu. Nah, kuncinya sih pede aja. Pede aja, kalau kita pede pasti enak aja ngebawanya. Tuh kan. Setelah ini aku akan minta fashionista menemani aku dan ini akan mengukur saya. Kita akan curi ilmunya.